Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti. Saya kuliah di Universitas Terbuka. Saya baru semester 4. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. NIM saya 856558804. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan RPPH yang saya buat, saya akan menjelaskan dulu model pembelajaran jaring laba-laba. Pengertian model pembelajaran jaring laba-laba merupakan model pengembangan terpadu tentang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran yang dialjabarkan beberapa kegiatan dan atau bidang pengembangan. Istilah jaring laba-laba digunakan untuk nama model ini karena bentuk rancangannya memang seperti jala atau jaring yang dibuat oleh laba-laba dengan tema yang dibicarakan sebagai pusat atau laba-labanya. Berdasarkan tema tersebut, akan memperjelas tema utama dengan menggunakan beberapa aspek kemampuan dasar yang ingin dikembangkan. Keuntungan dalam model pembelajaran jaring laba-laba ini ada beberapa. Yang pertama, 1. Menyeleksi tema sesuai dengan minat. Sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi anak. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Yang keenam, keuntungan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling benar. Kerugian dalam model pembelajaran jaring laba-laba. Yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Karakteristik dalam model pembelajaran jaring laba-laba. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Yang ketiga, memisahkan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Langkah-langkah dalam menyusun model pembelajaran jaring laba-laba. Ada beberapa langkah. Yang pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema yang memetakannya dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang keempat, menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan mingguan. Yang ketujuh, menyusun rencana kegiatan harian. Baiklah,
saya akan mempresentasikan RPPH yang saya buat. Yang pertama itu kita menentukan tema. Tema yang saya ambil adalah kebutuhanku, subtemanya kesehatanku. Saya memilih 6 aspek perkembangan. Yang pertama, agama dan moral. KD-nya 1.1 dan 1.2. 1.1 mempercayain adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Kegiatannya ialah saya mengambil di sini berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar dan melafazkan ayat-ayat pendek. Yang kedua ada fisik motorik. KD-nya 3.4 dan 4.3. 3.4 ialah mengetahui hidup sehat. 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk mengembangkan motorik kasar dan halus. Kegiatannya ialah anak belajar memakai masker sendiri dan menggambar masker sederhana. Yang ketiga aspek kognitif. Di sini 3.6 dan 4.6. 3.6 ialah mengenal benda-benda di sekitarnya. 4.6 menyampaikan tentang apa yang dan bagaimana benda-benda di sekitarnya yang dikenalnya. Kegiatannya ialah menghitung gambar obat dan menulis angka 1 sampai 10. Aspek selanjutnya ialah aspek bahasa. Saya mengambil KD-nya 3.10, 4.10, 3.11 dan 4.11. 3.10 ialah memahami bahasa reseptif. 4.10 ialah menggunakan kemampuan berbahasa reseptif. 3.11 memahami bahasa ekspresif. 4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif. Kegiatannya ialah anak bercerita tentang langkah-langkah mencuci tangan memakai sabun dengan benar. Aspek selanjutnya ialah aspek sosial emosional. KD-nya ialah 2.5, 2.7 dan 2.10. 2.5 ialah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. 2.7 ialah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar. 2.10 ialah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleransi kepada orang lain. Kegiatannya ialah anak merapikan alat mainnya yang telah digunakan dan bergantian bercerita ke depan tentang langkah-langkah mencuci tangan dan memakai sabun dengan baik. Aspek selanjutnya ialah aspek seni. Saya memakai KD 3.15 dan 4.15. 3.15 ialah mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. 4.15 ialah menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Kegiatan yang saya gunakan di sini ialah mewarnai gambar obat-obatan dan hasil akhir mewarnai gambar masker. Dan itulah presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.